3. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Denny sebagai dosen yang membimbing mata kuliah dasar konversi energi listrik. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sain Bahri Tumanggor, Junita Estefania Borutarigan, dan Riester Vera Sianipar. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang energi panas bumi atau geotermal. Baiklah, pengertian geotermal. Geotermal adalah salah satu sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam perut bumi. Berasal dari interaksi panas batuan dan air yang mengalir di sekitarnya. Panas yang terkandung di aliran air tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Energi geo atau bumi, termal atau panas, berarti memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas. Estimasi saat ini adalah 500 derajat Celcius atau 9,932 derajat Fahrenheit. Jadi, tidak mengherankan jika 3 atau 50 derajat Fahrenheit sampai 60 derajat Fahrenheit setiap tahun. Berkat berbagai macam proses geologi, pada beberapa tempat temperatur yang lebih tinggi dapat ditemukan. Untuk skema terjadinya sumber air panas dan sumber uap dapat dilihat pada gambar berikut. Geotermal sebagai pengganti energi terbarukan. Geotermal termasuk sumber energi yang terbarukan atau renewable. Sebab panas tersebut berasal dari batuan panas di perut bumi yang akan selalu ada selama bumi juga ada. Energi geotermal juga sangat ramah lingkungan sebab nihil polutan. Potensi Indonesia dalam pemanfaatan energi geotermal. Sumber daya panas panjang batas, lempeng utama, di mana gempa bumi dan gunung berapi terkonsentrasi, yaitu daerah yang disebut Ring of Fire, yang mengelilingi Samudra Pasifik. Indonesia termasuk dalam jalur Ring of Fire. Daerah yang dilalui oleh jalur tersebut yaitu Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera. Dan dari hasil survei geologi, Indonesia merupakan negara dengan potensi paling besar di dunia, yakni mencapai 27.000 megawatt atau setara dengan 40% cadangan dunia. Dari potensi sebesar itu, baru 1.194 megawatt yang termanfaatkan. Jadi, Indonesia berpotensi besar dalam pemanfaatan energi geotermal. Untuk peta potensi sumber daya panas bumi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemanfaatan energi geotermal. Yang pertama, sebagai tempat rekreasi pada pemandian air panas. Yang kedua, menghangatkan bangunan melalui sistem pemanasan listrik. Air panas di dekat permukaan bumi disalurkan langsung ke dalam bangunan dan industri untuk mendapatkan panasnya. Proses pemanfaatan energi geotermal. Yang pertama, eksplorasi. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, komersial. Berikut adalah skema konversi energi geotermal menjadi energi listrik. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, geotermal atau energi panas bumi merupakan renewable energi yang tidak akan ada habisnya selama bumi masih ada. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi juga tidak menyebabkan efek yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil.
Selain itu, energi geotermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun. Setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga geotermal, hanya ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi mandiri. Kekurangan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada beberapa kekurangan pada energi geotermal. Yang pertama, tidak bisa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di sembarang lahan kosong di suatu tempat. Yang kedua, daerah tempat pembangkit energi geotermal yang akan dibangun harus mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk pengeboran. Yang ketiga, jenis bebatuannya harus mudah untuk dibor ke dalam. Hal ini penting untuk menjaga area sekitar, karena jika lubang dibor dengan tidak benar, maka mineral dan gas yang berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah tanah. Pencemaran dapat terjadi karena pengeboran yang tidak tepat di stasiun panas bumi, dan juga memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi kekeringan. Cukup sekian presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.